Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 18 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 28 Januari 2022 dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 20 mengatakan, "Tetapi Tuhan ada di baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai di bagasa joro habadiaun nado anggo jahuba, ikon hohomma maradopon ibana sadok tanoon." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kapankah terakhir kali kita memutuskan untuk berdiam diri seharian di rumah atau di tempat kita berada dengan tidak melakukan pekerjaan apapun? Dunia era global sekarang ini menuntut kita untuk selalu bergerak dan mengerjakan sesuatu, baik karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan sosial. Rasanya tidak tenang melihat teman-teman sibuk mengerjakan sesuatu, sementara kita hanya duduk berdiam diri. Kita terlihat tidak produktif. Sekarang ini kalimat "aku sibuk nih" menjadi prestisius untuk diucapkan, menandakan status tertentu bagi seseorang penuturnya. Minimnya istirahat dan waktu berkumpul bersama keluarga dan kerabat dijadikan isyarat bahwa kita bukan pengangguran dan berdedikasi terhadap pekerjaan. Pada akhirnya cap orang sibuk membutakan kita dari pentingnya berhenti sejenak dan berdiam diri, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Berdiam diri dan fokus pada diri sendiri terlihat sepele, namun memiliki banyak manfaat bagi ketenangan batin. Mematikan sementara handphone atau semua alat komunikasi agar bisa lebih fokus. Berdiam diri tidak harus berupa diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita bisa berdiam diri sembari mengerjakan aktivitas yang membuat kita rileks. Dalam kisah perjalanan Yesus yang kita baca, Yesus menyendiri karena kelelahan. Ia lelah menghadapi orang banyak yang meminta bantuan ini dan itu. Selain itu, Yesus walaupun populer, kadang orang tidak mengenalinya. Ia malah disangka hantu. Dalam beberapa kesempatan Yesus pun berdiam diri. Demikian berdiam diri sangatlah diperlukan ketika kita merasa sudah tidak sanggup menghadapi keadaan. Berdiam diri membutuhkan ketenangan dalam proses pengenalan yang mendalam. Yang paling penting, berdiam diri adalah proses menghayati relasi kita dengan Tuhan. Dalam berdiam diri, kita melakukan perjalanan spiritual, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hati, mengenali suara Tuhan melalui hati nurani kita.
Izinkan Tuhan berbicara, sedangkan kita berdiam diri supaya suaranya lebih jernih dibanding suara berisik kita. Tuhan menegaskan kepada Habakuk bahwa Tuhan tidak akan bermain-main dengan tingkah laku berdosa Yehuda. Tuhan menegaskan dengan satu kata, celakalah. Kata ini merupakan kata yang keras yang dipakai menjadi satu kutukan yang tegas terhadap kejahatan manusia. Ada beberapa ucapan celaka oleh Tuhan dalam kitab Habakuk, yaitu yang pertama, celaka kamu yang serakah. Kedua, celaka kamu yang sombong, yang menganggap bahwa dapat memproteksi kejahatanmu. Yang ketiga, ketidakadilan akan mengikuti barang siapa yang berbuat jahat, fasik, dan lalim. Celakalah dia. Habakuk sangat mengetahui kondisi saat itu, betapa kejamnya orang Kasdim kepada umat Yehuda. Kondisi sangat tidak baik, di mana kefasikan dan ketidakadilan merajalela begitu luar biasa. Manusia makin hari berjalan menurut maunya sendiri. Tuhan pun menghukum mereka. Mereka juga tidak bertobat, bahkan mencari ilah lain yang mereka rasa cocok dengan mereka. Demikian sikap kejam dari manusia berdosa begitu mengerikan. Melihat keadaan seperti ini, Habakuk melontarkan pertanyaan, Tuhan, berapa lama lagi? Hanya kuasa Kristus yang dapat mencabut orang itu keluar dan menarik orang itu kembali kepada kebenaran sejati. Hanya Tuhanlah yang sanggup memimpin kita berjalan di jalannya. Tuhan ada di Baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan selalu merindukan firman-Mu yang kudus. Berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 18 ayat 2. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.